Pertempuran sengit, pasukan Rusia mati-matian pertahankan garis depan. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia melaporkan pertarungan sengit antara pasukannya dengan tentara Ukraina yang didukung oleh tentara bayaran asing di Kislovka. Laporan Kemenhan Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing menyerang dari 3 arah secara bersamaan. Gabungan pasukan tersebut bahkan sempat mencapai pinggiran barat pemukiman. Unit tentara Ukraina berhasil menembus pertahanan, namun lanjut laporan itu dengan tindakan aktif pasukan dan artileri Rusia. Tentara gabungan Ukraina diusir dari Kislovka. Mereka dibubarkan dan dilempar ke tempat semula. Posisi pasukan Rusia di garis depan berhasil dipulihkan, ujar juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konashenkov dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Selain Kislovka, pihak Rusia juga melaporkan upaya gagal 3 kompi pasukan Ukraina untuk menyerang ke arah pemukiman Tabaivka, Orlianka dari wilayah Kharkov dan Kuzemovka di Luhansk. Semua serangan berhasil dihalau. Adapun total kerugian dari pihak Ukraina dan tentara bayaran berjumlah lebih dari 100 personil militer, 4 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 3 pengangkut personil lapis baja Kirpi Turki. Di arah Krasnolimansky, upaya Ukraina untuk masuk dari sungai Zerebets di daerah pemukiman Raigorodka, Karmazinovka, Rozovka, Makivka, dan Novolyubovka dari Republik Rakyat Luhansk digagalkan. 3 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan lapis baja, dan sekitar 60 prajurit Ukraina hancur. Sementara itu dari arah Zaporizhzhia dekat pemukiman Novodarovka, unit-unit Rusia menangkal serangan Ukraina yang datang dengan kekuatan hingga 1 peleton dengan dukungan kendaraan lapis baja. 7 prajurit Ukraina dan sebuah mobil lapis baja hancur. Di sisi lain, pasukan Moskow melakukan serangan rudal pembalasan di beberapa kota Ukraina menyusul ledakan bom yang menghancurkan jembatan yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Serangan dilakukan Selasa kemarin. Saya tidak mungkin membiarkan serangan Ukraina di Crimea tidak terjawab. Jika upaya serangan teroris terus berlanjut, respon Rusia akan parah dan sesuai dengan tingkat ancaman, kata Putin pada hari Senin di awal pertemuan Dewan Keamanan yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa 11 Oktober 2022. Pernyataan Putin tersebut diucapkan setelah ledakan besar pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 yang merusak jembatan utama di Crimea. Infrastruktur tersebut merupakan proyek utama Putin dan jaringan transportasi penting antara Rusia dan semenanjung Moskow yang dicaplok pada 2014. Rusia akan serangan besar-besaran dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi pada energi, komando militer, dan fasilitas komunikasi di Ukraina, ucap Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangkaian serangan telah tercapai Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangkaian serangan telah tercapai sesuai target. Layanan darurat Ukraina mengatakan total 11 orang tewas dan 64 terluka dalam serangan pagi di seluruh Ukraina. Serangan rudal tersebut merupakan yang terbesar dan terluas sejak hari-hari awal perang pada Februari 2022. Ibu kota Ukraina, Kiev, dihantam oleh beberapa rudal Rusia pada Senin pagi, yang pertama sejak akhir Juni 2022. Ledakan menghantam distrik Shevchenko, area luas di pusat kota yang mencakup kota tua bersejarah, serta beberapa kantor pemerintah, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko. Situasi Ukraina makin mencekam. Selasa 11 Oktober 2022, dalam update terbaru CNBC Internasional dilaporkan bagaimana serangan baru terus dilancarkan Rusia. Sirine serangan udara juga berbunyi nyaring di seluruh Ukraina. Layanan darurat juga memperingatkan warga akan kemungkinan lebih banyak rudal Rusia. Peringatan, pada siang hari ada kemungkinan besar serangan rudal di wilayah Ukraina, kata layanan itu dikutip Reuters. Harap tetap berada di tempat penampungan untuk keselamatan Anda, jangan abai terhadap sinyal serangan udara, tambah layanan itu. Di Kiev misalnya, beberapa rudal dilaporkan mengarah ke wilayah itu, namun gubernur wilayah menegaskan beberapa sudah ditembak jatuh tentara Ukraina. Selain Kiev, kota Lviv di dekat perbatasan Polandia juga mengeluarkan ancaman serangan. Ini pun termasuk kota Dnipro di tenggara ibu kota. Di kota Zaporizhzhia, wilayah selatan, serangan Rusia sudah terjadi sejak Selasa pagi waktu setempat. Beberapa ledakan kuat dilaporkan mengguncang kota itu. Akibat serangan roket pagi itu, sebuah institusi pendidikan, institusi medis, dan bangunan tempat tinggal juga rusak, kata Sekretaris Dewan Kota Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev, di Telegram.
Sayangnya ada korban jiwa, tambahnya lagi tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kota ini juga sasaran serangan Senin, sedikitnya ada 8 kota yang disasar 80 rudal Rusia kemarin. Sementara itu, layanan darurat Ukraina mengatakan jumlah korban tewas terus meningkat setelah hujan rudal Rusia ke Ukraina. Informasi terbaru ada 19 orang tewas dalam serangan di seluruh Ukraina dan 105 terluka. Objek infrastruktur kritis menjadi korban di 12 wilayah, lebih dari 30 kebakaran melanda seluruh negeri. Pasokan listrik juga mati di beberapa pemukiman seperti di Poltava, Sami, Ternopil, Lviv, Kiev, dan Khmelnytskyi. Layanan darurat telah memaksimalkan 22 pembangkit listrik untuk menyediakan listrik ke fasilitas perawatan kesehatan di wilayah Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkiv, dan Chernihiv, serta 7 pembangkit listrik untuk fasilitas infrastruktur penting. Lebih dari 1.000 orang dan sekitar 120 unit peralatan layanan darurat terlibat dalam pemadaman kebakaran dan operasi penyelamatan darurat, kata dinas tersebut. Sebuah ledakan menghantam pemukiman penduduk di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis 13 Oktober pagi waktu setempat. Tim penyelamat sudah berada di lokasi, demikian menurut pemerintah via Telegram seperti dikutip Reuters. Namun sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut soal ledakan tersebut, termasuk dampak kerusakan dan jumlah korban. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Ukraina usai jembatan yang menghubungkan Crimea dan Rusia hancur pada Sabtu lalu. Kemudian pada Minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuding Ukraina sebagai dalang. Ia juga meminta serangan besar-besaran ke negara yang diinvasinya. Sehari kemudian, setidaknya 84 rudal meluncur ke Ukraina, lalu pada Selasa 18 rudal berhasil dicegat. Jika dihitung ada 102 rudal meluncur ke Ukraina. Imbas serangan itu 19 orang tewas dan sejumlah wilayah di Ukraina tanpa listrik dan air. Menanggapi serangan masif Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta negara barat mengirim sistem pertahanan udara untuk Ukraina. Beberapa negara yang setuju diantaranya Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Prancis. Zelensky juga bersumpah akan membuat medan perang menjadi arena yang menyakitkan bagi musuh, dalam hal ini Rusia.